وصلي وسلم عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الشرفاء وأصحابه الحنفاء والتابعين لهم وتابعيهم من أهل الصدق والوفاء وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا من يعلم السر وأخفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسكيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، حبائبنا الكرام، أساتذتنا الأعزاء، صاحب المعهد فضيلة الأستاذ النووي، فضيلة الأستاذ Hanafi, BKM Masjid Raudhatul Jannah, para tokoh masyarakat dan semua ikhwan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi disampaikan oleh As-Sayyid Syaikhan bin Abdullah Al-Mahdali singkat namun mudah-mudahan insyaallah menjadi perhatian kita, karena yang terpenting dalam segala hal adalah adab. Di antara yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mengajari aku adab, dan Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus akhlak beliau. Meskipun semua yang berhubungan sama Rasulullah itu mulia, kotanya Rasulullah mulia, tempat lahirnya Nabi mulia, tempat wafatnya Nabi mulia, tempat diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul di Gua Hira mulia, gua termulia dari semua gua, dan semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad berkah. Sampai para ulama mengatakan, kalaulah Nabi Isa diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa mengatakan saat ibunda beliau membawa bayi Nabi Isa, kemudian orang-orang Bani Israel semuanya heboh, ribut, "Wahai Maryam, maka na abuki imra'asawin wa makanat ummuki baghiyah." Ayahmu bukan seorang yang jahat, ibumu pun juga bukan ibu pelacur. Kau punya anak belum kawin, saya dari mana ini? Siti Maryam tidak jawab, dia cuma mengisyaratkan kepada anaknya. Dia nggak bisa jawab lagi sudah. Ini mukjizat Allah yang menunjukkan kepada dia. Fa asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka mengatakan, gimana kami ngajak ngomong sama anak bayi yang masih dalam ayunan? Nabi Isa masih kecil, bayi, buat khutbah, ceramah Nabi Isa. Bukan satu kalimat, dua kalimat. Nabi Isa masih bayi. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Panjang ini bayi ini ngomong kayak gini.
Bayi ngomong. Kadang udah tua pun gak hafal ayatnya ini, ya kan? Nabi Isa, bayi sudah bisa buat khutbah panjang lebar. Qala ini Abdullah, aku hambanya Allah. Atani al-kitab. Allah memberi aku kitab. Nanti, bukan sekarang. Tapi penggunaannya sudah pakai fi'il madhi. Atani, orang yang belajar ngaji ngerti kalau fi'il madhi itu pasti. Padahal belum. Atani al-kitab. Wajahnya nabiya. Allah udah menjadikan aku nabi. Oleh kecil udah jadi nabi sudah. Bayi sudah jadi. Waja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan aku dijadikan oleh Allah mubarakan, diberkahin. Ainama kuntu, dimanapun aku berada. Dimanapun aku berada. Nabi Isa diberkahin oleh Allah dimanapun beliau berada. Di mana Nabi Isa ada, di situ ada berkah. Di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, mulia. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad salat di situ. Ini juga dalil untuk ziarah tempat-tempat mulia. Kadang orang repot kali mau cari dalil ke kuburan. Kalian bilang Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj ke kuburan. Malam-malam pun yang nganter malaikat Jibril, yang nganter malaikat Mikail naik buruk ke kuburan Nabi Musa, ke kuburan Masyitoh, tukang sisir Fir'aun. Mohon maaf, 1000 Masyitoh masih mulia Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ziarahin kuburannya Masyitoh, kuburannya Nabi Musa. Malam-malam pula. Ada orang sekarang bilang ke kuburan bid'ah, ke kuburan syirik. Kalau ke kuburan bid'ah dan syirik, pertama kali yang bid'ah sama syirik itu Rasulullah. Sama gurunya sekalian, malaikat Jibril. Sekalian malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang ngajak. Isra Mi'raj itu di antara kejadian yang sangat banyak, selain kejadian-kejadian di atas langit yang luar biasa, adalah ziarah kubur dan sholat di tempat-tempat mulia. Isra Mi'raj, Nabi ke Yathrib, disuruh sholat 2 rakaat. Nabi nggak tanya sholat 2 rakaat. Malaikat Jibril tanya, tahu nggak wahai Nabi Muhammad di mana kau sholat? Nggak tahu malaikat Jibril. Ini tempat kau nanti hijrah. Sholat 2 rakaat. Kematian, syajarat Madian. Sudah kita ceritakan tempatnya Nabi Syuaib. Bertemunya Nabi Musa dengan 2 putri Nabi Syuaib saat menggembala kambing. Turun, suruh sholat di situ. Sholat sini Nabi Muhammad. Sholat. Terus kemudian ke Gunung Sinai di Mesir. Tur Sinai. Di situ sholat karena situ tempat Nabi Musa berjumpa dan juga mendengar kalamullah wa kalamullahu Musa taklima. Kemudian ke Bethlehem, sholat 2 rakaat. Mana Bethlehem? Tempat lahirnya Nabi Isa. Tempat lahir Nabi Isa, sholat 2 rakaat. 4 kali Nabi sholat. 4 kali Nabi sholat, perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Kelima di Masjidil Aqsanya. Maka isyarat kewajiban sholat itu 5 kali. Jadi sebelum Mi'raj sudah di Isra, sudah Nabi sudah sholat 5 kali tempat. Isyarat nanti sholat diwajibkan 5 kali. Tadi saya sampaikan, kalaulah Nabi Isa, kalau Nabi Isa diberkahin di tempat yang beliau berada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh alam semesta menjadi berkah berkat Nabi Muhammad. Bumi semuanya berkah sebab Nabi Muhammad. Sampai langit pun iri sama bumi
dan mengharap kepada Allah untuk Nabi Muhammad diangkat ke atas langit. Dan dalam tafsir disebutkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kebanyakan tafsir, kebanyakan terjemah, karena terjemahnya adalah Departemen Agama. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitarnya. Nya itu adalah diartikan Baitul Maqdis, sekitar Baitul Maqdis. Tapi dalam banyak tafsir, alladzi barakna haulah, yang kami berkain di sekitar Nabi. Haulahu, sekitarnya, nya itu kepada Nabi Muhammad. Kalau sekitar Nabi Muhammad, berarti semua yang dilewatin Nabi Muhammad menjadi berkah. Sampai luar angkasa, sampai langit pertama, langit kedua, semuanya berkah sebab Nabi Muhammad. Tuhan, nama Nabi Muhammad itu diletakkan oleh Allah di tiang arsy. Nama Nabi Muhammad itu diletakkan di pintu-pintu surga. Di atas pintu surga ada nama Nabi Muhammad. Setiap dedaunan-dedaunan surga ada nama Nabi Muhammad. Dalam riwayat Imam Ahmad, di lehernya bidadari juga demikian, ada nama Nabi Muhammad. Kau tidak mau nama Nabi Muhammad ada dalam hatimu? Hah? Tidak mau kok nama Nabi Muhammad ada di hatimu? Kasihan kali lah. Celaka apalah kok kemudian gak mau ngurmatin nama Nabi Muhammad. Ada maulid Nabi, ruwet kali. Ngapain maulid-maulid? Ada peringatan maulid Nabi, komplain. Rame-rame. Dimintain sumbangan dikit, komplain. Udah gak nyumbang, komplain. Ada kayak gini. Udah kau nyumbang, gak terserah kau. Kau gak nyumbang pun gak apa-apa. Agamanya pasti akan jaya. Anda bantu di pesantren, pasti ini pesantren jaya. Santri-santrinya insya Allah manfaat. Santri-santrinya ahlul Quran. Masyarakat mau dukung atau gak dukung? Karena ini dakwah Rasulullah. Tapi rugi. Anda hidup di dunia sesaat. Hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun. Dah. Cuman 70 tahun ruwet aja sama masjid, sama pengajian. Umur cuma 60 lebih dikit aja ruwet dengan urusan taklim, pengajian, majelis dan pesantren. Cemana kau nanti dikubur, di smackdown sama malaikat kau. Mumpung hidup di dunia, bermanfaat dikit untuk agama. Nanti pulang maulid ada pula yang kemudian ngomong, katanya maulid Nabi kok ustadznya bicara Isra Mi'raj. Tuhan, kita maulid ini 40 malam setiap malam. Dan setiap malam saya ceramah. Pokoknya semua yang berurusan dengan Nabi Muhammad, semua yang berurusan untuk ridhonya Nabi Muhammad. Di majelis ini kita tidak membahas partai. Di majelis ini kita tidak membahas organisasi. Di majelis ini kita tidak membahas proyek. Di majelis ini kita tidak membahas COVID, nggak kita bahas. Di majelis ini kita nggak bahas PCR, nggak. Vaksin, nggak. Yang kita bahas hanya Nabi Muhammad. Ada pula sebagian yang masih komplain. Ngaji-ngaji apa itu rame-rame. Nanti ku laporkan sama Satgas. Ayo laporkan
kulaporkan kalian sama malaikat Israel sekalian. Kulaporkan sama malaikat Israel sekalian. Di sini Tuhan. Tadi disampaikan sama Sayyid Syekhan, gimana pentingnya adab. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadi kita sampaikan di awal, semua yang berurusan Rasulullah mulia. Semuanya. Tanah yang dipijak Rasulullah mulia. Apalagi sahabat Rasulullah. Apalagi keluarga Rasulullah. Apalagi istri-istri Rasulullah. Apalagi putra-putri Rasulullah. Apalagi cucu-cucu Rasulullah. Tanah yang dipijak Nabi aja lebih mulia. Kita pun, kita mulia karena kita memiliki nisbat kepada Rasulullah. Karena kita umatnya Rasulullah. Dan nanti di hari kiamat, dari akhirat, kita akan mulia kalau diakui umat Rasulullah. Kalau jumpa sama Rasulullah. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Sayyidah Aisyah lagi jahit. Sayyidah Aisyah lagi jahit. Kemudian sesaat beliau terkaget karena lampu padam. Terkaget beliau, mungkin minyaknya habis, padam. Karena kaget jatuh jarumnya. Saat jatuh dia kecarian jarumnya, diraba-raba di bawah. Saat itu masuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar Sayyidah Aisyah, kamar yang tempat termulia. Ini kamar Sayyidah Aisyah, di kamar paling mulia seluruh dunia ini. Melebihi dari Masjidil Haram sekalipun. Melebihi dari Ka'bah sekalipun. Ustaz, jangan model-model ngomongnya, hati-hati Ustaz. Saya sudah hati-hati. Kenapa? Karena di kamar Sayyidah Aisyah ada jasad Rasulullah. Andai bukan ada jasad Rasulullah, maka Ka'bah lebih mulia. Andai bukan di situ nggak ada jasad Rasulullah, Masjidil Haram lebih mulia. Masjid Nabawi lebih mulia, Masjidil Aqsa lebih mulia, masjid-masjid lain lebih mulia. Tapi karena di situ ada jasad baginda Nabi Muhammad. Jangankan Masjid Raudhatul Jannah. Saya tidak merendahkan Masjid Raudhatul Jannah. Jangankan Masjid Raya, Masjid Agung. Jangankan masjid-masjid seluruh dunia sekalipun. Jangankan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Langit surga kalau nggak ada Nabi Muhammad itu tempat lebih mulia itu. Karena di situ ada jasad makhluk yang paling dicinta dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuliakan, tidak akan memuliakan melebihi dari memuliakan Nabi Muhammad. Allah memuliakan malaikat, Allah memuliakan para anbiya, Allah mencintai malaikat, Allah mencintai anbiya, namun tidak lebih dari cinta dan mulianya baginda Nabi Muhammad. Saat Rasulullah masuk ke kamar itu, subhanallah, terang. Entah wajah model apa Rasulullah. Tidak terbayang. Tidak kebayang wajah apa Rasulullah. Nur, cahaya luar biasa. Cahaya melebihi dari semua cahaya. Saat Rasulullah masuk dalam ruangan tersebut. Ini hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, tingkat hadis paling tinggi kesahihannya. Sayyidah Aisyah kemudian menemukan jarumnya. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ma'adwa wajhaka ya Rasulullah." Alangkah indah dan bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah. Yang kayak gini Tuhan, kemudian Anda tidak kepingin jumpa sama Rasulullah, ya rugilah Tuhan.
hati kotor lah, jahil, bodoh lah, kalau tidak kepingin jumpa sama Rasulullah. Kepinginlah jumpa, mintalah sama Allah. Jangan doa itu hanya sekedar minta duit, minta rezeki, minta jodoh, minta rumah, minta kebun. Urusan tanah yang sengketa itu selesai. Cuman itu aja doanya. Tidak terfikirkah Anda sesekali, Tuhan, nanti malam sujud, sholat tahajud, di dalam sujud Anda khususkan, ya Allah, perkenankan mimpi jumpa Rasulullah. Minta sama Rasul, minta sama Allah serius. Wajah luar biasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Neraka wel buat orang yang tidak bisa memandang aku nanti di hari kiamat. Tadi disebut di dalam untaian dan lantunan hadis yang dibaca sama santri Raudhatul Ulum. Ya, siapa tadi? Alfan. Siapa? Alfa. Ya. Yang kita umat di akhir zaman tidak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia ini secara kasat mata kita tidak jumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk diberi oleh Allah kemuliaan, keagungan mimpi jumpa Nabi Muhammad. Dan nanti di barzakh sebelum hari kiamat dijumpakan oleh Allah dengan Nabi Muhammad. Wa huwa radin anna, Rasulullah ridha kepada kita. Amin. Rasulullah senang jumpa sama kita. Amin. Rasulullah gembira ketemu sama kita. Amin. Nabi mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, neraka wel, celaka orang yang nanti hari kiamat gak bisa nampak, gak bisa jumpa sama aku. Pak, Bu, sebelum urusan sirat, titian di atas neraka jahanam, sebelum urusan mizan, timbangan amal, sebelum urusan nerima buku catatan amal, sebelum urusan neraka, ketentuan semua, Rasulullah mengatakan, celaka orang yang gak bisa memandang aku nanti di hari kiamat. Perhatikan, buat serius Anda. Jumpa Anda nanti sama Rasulullah di hari kiamat. Untung Sayyidah Aisyah tanya, Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa memandang wajahmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Nabi menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika namaku disebut di sisinya dia enggan sholawat sama aku. Mulutnya masih diam ada nama Nabi Muhammad. Kasihan. Tanda celaka. Pak, Bu, tanda celaka itu bukan hanya sekedar zina, bukan sekedar mabuk, bukan sekedar minum keras. Di antara tanda celaka adalah hati kosong dari cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Nabi menyebut neraka wel,
celaka. Orang yang namaku disebut di sisinya, dia tidak mau sholawat sama aku. Apa ruginya sih Pak? Mulutnya mangap sedikit, mulutnya ngucap sedikit, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Apa sih ruginya Pak, Bu? Tadi disebut, barang siapa yang salawat sama aku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Yang salawat kepada aku 10 kali, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Yang bersalawat kepada aku 100 kali, Allah bersalawat kepadanya 1000 kali. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang di pagi hari salawat kepadaku 10 kali, pagi hari 10 kali, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka dipastikan dia dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Setiap pagi 10 kali. Setiap pagi 10 kali. Setiap pagi bangun tidur, jangan HP dulu. Bangun tidur, salawat 10 kali. Bangun dari tidur, baca doa, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian salawat 10 kali. Kemudian masuk kamar mandi 10 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Ini bangun tidur langsung HP. Siapa yang WA? Siapa yang Facebook? Siapa yang like, komen dari statusku tadi? Apalah. Kok bangun tidur udah mikir HP? Ada pula yang bangun tidur langsung mikir rokok. Nyari kau bangun tidur nyari rokok, pantaslah. Nanti kalau kau mati, pertama kali yang kau tanya cari rokok. Kau cari rokok langsung ditendang malaikat ke neraka kau. Loh iya, karena orang itu pertama kali itu nanti di akhirat dengan kadar apa kebiasaan dia bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Ya, Nabi bersabda, innakum satamutuna kama tanamun wa tub'atsuna kama tastayqidun. Sesungguhnya kalian itu mati sebagaimana kalian tidur, dan sesungguhnya kalian dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Ada salah satu santri di Tarim, Hadramut, dimimpikan oleh banyak para aulia solihin. Santri ini setiap bangun tidur selalu yang dipikir adalah siwak. Yang dipikir selalu siwak. Selalu dia bangun tidur dipikir siwak. Mana siwak sampingnya untuk siwakan, karena sunnah siwakan. Selalu dia ngamalkan sunnah. Meninggal dunia dia, dimimpikan banyak para aulia solihin. Dia bangun, dibangunkan sama malaikat, dia nyari-nyari. Ditanya sama malaikat mungkar nakir, kau nyari apa? Nyari siwak. Jadi ada malaikat mungkar nakir, dia nggak sibuk nyari siwak dulu. Kalau dilaporkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, datang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dituntun sama Nabi Muhammad, ini umatku yang menghidupkan sunnahku saat hidupnya. Nggak pakai pertanyaan mungkar nakir dah, barokahnya nyari siwak. Nanti kalian yang bangun tidur nyari rokok, tengoklah kau. Di surga nggak ada api, di surga nggak ada. Tapi katanya di surga semuanya boleh, mana yang kita inginkan. Iya, dikasih rokok, tapi nggak ada api. Kau mau sumet rokok itu, masuk neraka dulu kau ambil. Dikasih, kepingin rokok ya Allah, dikasih rokok. Oh, rokok apa? Cisamsu. Dikasih sama malaikat, nih rokok. Koreknya mana? Katanya malaikat, ambil di neraka jahanam. Ya. Maka di sini Tuhan, apa kebiasaan kita waktu kita bangun dari tidur? Tadi kita sampaikan, sholawat 10 kali. Nabi bersabda, barang siapa yang bangun pagi hari, dia sholawat 10 kali sama aku, maka adrakathu syafaati la mahala, pasti dia dapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Dipastikan oleh Nabi, pasti. Rasulullah SAW juga bersabda,
Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah. Siapa yang salawat kepada aku 100 kali dalam setiap hari? 100 kali. Qadallahu lahu mi'ata hajah. 30 min hajatid dunya wa 70 min hajatil akhirah. Siapa yang salawat kepada aku 100 kali? Salawat kepada aku 100 kali dalam satu hari, maka Allah akan menunaikan untuk dia 100 hajat. 100 hajat. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. 30 hajat dunia, 30 hajat akhirat. Anda urusan dunia, masa sih satu hari sampai 30 urusan nggak selesai? Nggak adanya kita orang di dunia sampai 30 urusan, berat kali kan? Enggak. Paling sesekali lah ada urusan. Nabi jamin yang sholawat kepadaku 100 kali dalam satu hari. Tapi perlu yakin. Perlu. Anda punya keluarga sakit, bacain air sholawat sama Nabi 100 kali dah. Ya, punya utang, bacain 100 kali, insya Allah terbayarkan utang. Ada urusan tanah, bacain pagi 100 kali, sholawat, selesai urusan. Yang jomblo kok gak dapat jodoh, bacain sholawat 100 kali. Ini kau mau jodoh ke dukun pula. Ya. Baca sholawat 100 kali, selesai masalah. Jangan pakai ke dukun. Atau baca pula ramalan bintang. Aku bintang Sagittarius. Aku bintang entah apa-apa pun kok. Cocok apa enggak ini? Aku ini sama calonku ini. Aku bintang ini, calonku bintang ini. Alah ribet kali kau. Bacain sholawat selesai semua urusan. Ya. Yang belum punya anak, bacain sholawat setiap hari 100 kali. Nabi jamin 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Ibu-ibu yang suaminya sering nongkrong di kedai kopi janda, jangan diracun, jangan diracun. Bacain sholawat 100 kali. Ya, buatin kopi sambil baca sholawat. Mau ngasih sama suami, kalau kesel dikit ludahin nggak apa-apa lah. Tuh, kalian barokah. Semua urusan selesai dengan sholawat. Yang mau kawin lagi, ya, sholawat 100. Semua urusan gampang dengan sholawat. Ngapain kok Anda pening? Ngapain Anda kok susah? Ngapain Anda stres? Ya, akhir zaman ini musimnya stres. Orang gak sakit pun takut sakit, akhirnya sakit. Lo gak ada apa-apanya, dia khawatir sendiri. Mungkin COVID awak ya, COVID betulan kau. Gak ada apa-apa kok, ruwet kali. Santai aja, jangan takut, jangan sedih, jangan stres. Ya, tenang. Hidup di dunia kita punya Nabi Muhammad. Misal inilah Tuhan Maulid itu Tuhan. Kita bicara tentang penghormatan kepada Nabi Muhammad. Jangan kemudian Maulid kok kemudian nyari-nyari kesalahan Nabi Muhammad. Ma'udzubillah. Ustadz model apalah ini? Hah? Ustadz diundang, bicara Nabi Muhammad manusia biasa. Na'udzubillah min dzalik. Sering kita sampaikan Muhammadun basyarun lakin laisa kal basyari.
bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak sama dengan semua manusia. Tak ubahnya seperti intan yakut, batu mulia yakut itu juga bagian dari batu. Tapi yakut kecil harganya puluhan ratusan juta. Bisa beli kerikil 100 truk. Gitu loh. Ini pula ada orang bilang Nabi Muhammad kayak kita. Ngapain dimulia-muliakan? Kayak kita gimana sih? Kau sholat subuh enggak beres kok kayak kita. Dalam sebuah hal enggak sama. Ibadah Rasulullah sampai bengkak kakinya sholat malam. Akhlak jauh beda. Ya. Nabi Muhammad sifatnya rahmat. Kita sering marah. Kita gampang marah. Kita gampang kesel. Nabi Muhammad kalau disalahin Nabi memaafkan. Udah dimaafkan Nabi pasti melupakan. Coba kita kalau ada orang salah, kita ingat-ingat. Meskipun kita maafkan, kadang masih ingat. 7 turunan masih ingat. Itu wak itu dulu itu kurang ajar sama aku. Wak itu dulu itu yang padahal kejadian sudah puluhan tahun masih diingat. Kita akhlak jauh beda. Lu jangankan akhlak, kadang sering kita sampaikan kan, keringat Rasulullah wangi, keringatmu ya, hidungnya Rasulullah mancung kayak huruf alif, alifiyul amfi, mancung hidungnya Nabi. Hidungmu kayak lam alif, mendelep gini ya, jauh. Rasulullah kalau tertawa senyum, dan Rasulullah kalau senyum seakan-akan keluar sinar dari mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau bicara seakan-akan ada minyak misik keluar dari mulut Rasulullah. Kalau kau ngomong gimana? Udah selesai ngomong mic-nya pun kadang bau kadang. Ya, habis ngomong udah selesai nih, udah selesai, turun. Kemudian berikutnya MC ngomong. Yuk. Ini kita apanya yang sama dengan Rasulullah? Ini urusan dunia, gimana nanti di akhirat? Maka orang yang tidak ngerti kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhlah dia ini buta. Mudah-mudahan kita lebih dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan santri-santri semuanya nyenangkan hati Nabi Muhammad. Ya. Khususnya Al-Qur'an. Tugas utama Rasulullah itu adalah pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan Quran. Tugas pertama Nabi, Quran. Ya. Singkat saja, terakhir saya sampaikan ayat Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah besar kepada orang-orang mukmin di saat Allah mengirimkan utusan dari diri mereka. Kemudian Allah menyebut 3 tugas utama Nabi. Maka perhatikan 3 tugas utama ini. Kalau sekiranya ada yang kurang dalam rumah tangga kita, berarti program Nabi belum sukses. Perhatikan 3 ini. Yang disebut oleh Allah 1, yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Quran. Membacakan kepada umat ayat-ayat Allah, ayat Quran. Kalau di rumah tangga kita Al-Quran belum beres, berarti program Rasulullah belum beres. Perhatikan lebih serius Al-Quran. 1. 2, wa yuzakkihim, membersihkan hati, tazkiyatun nufus, akhlakul karimah,
Program besar Rasulullah adalah 1. Al-Quran, 2. Tazkiyah, pembersihan hati, jauh dari sombong, jauh dari hasud, iri hati, dendam, benci, dan semisal-semisalnya. Keinginan buruk jauhkan. Kalau ada di dalam diri kita kok belum beres ini, berarti belum beres program Nabi. 3. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ilmu. Maka 3 programnya Nabi 3. Perhatikan 3 program ini, perkuat, perbanyak. Al-Quran perkuat, gak cukup bisa membaca, kalau bisa hafal. Gak cukup bisa hafal, bisa mengerti. Gak cukup sekedar mengerti, bisa untuk tadabbur, berangan-angan artinya. Bukan sekedar tadabbur, kalau bisa istimbatul ahkam, menggali hukum dari Al-Quran. Bukan sekedar istimbatul ahkam, mengamalkan semua Al-Quran dan lain sebagainya. Ditingkatkan urusan Al-Quran. Yang kedua, tazkiyah, pembersihan hati, akhlakul karimah, dikuatkan akhlakul karimah. Yang ketiga, ilmu. Ilmu minimalnya, ya yang penting fardu ainnya. Fardu ain sudah selesai. Fardu ain, tapi kuatkan lebih dari fardu ain, fardu kifayah. Lebih dari fardu kifayah, sunnah-sunnah. Lebih dari sunnah-sunnah, apa yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Sehingga sampai jadi ulama, sampai jadi solihin, sampai jadi ustadz, sampai jadi syekh, sampai juga orang alim, dan seterusnya. Tingkatkan 3 program Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang ikut andil di dalam majelis ini diberkahi oleh Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang lebih. Bukan balasan yang setimpal, tapi balasan yang lebih. Balasan yang lebih mulia, yang lebih agung, lebih dari bayangan dan apa yang kita pikirkan. Mudah-mudahan masyarakat ini Paya Bakung insyaallah menjadi masyarakat Islami, masyarakat yang madani, masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan pesantren semuanya dipandang ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Santri-santri insyaallah dibukakan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Al-Quran dan ilmu yang manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doa diharapkan kepada Al-Habib Mustafa Al-Mahdali, kepada beliau falyatafaddal dari Al-Faqir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.